Terlahirnya manusia beberapa ribu tahun yang lalu sebagai sejarah peradaban manusia yang ada di muka bumi ini. Manusia terlahir dengan populasi yang terbesar, dengan otak yang kompleks yang mampu membuat peralatan, budaya, dan bahasa yang rumit. Kebanyakan manusia hidup dalam struktur sosial yang terdiri dari atas kelompok tertentu yang pada gilirannya dapat bersaing atau membantu satu sama lainnya. Penggolongan yang lainnya berdasarkan ciri fisik yang berbeda seperti warna kulit, rambut, mata, hidung, bahasa, tinggi badan, dan lain sebagainya. Pembelajaran biologi manusia kadang juga diperluas ke dalam aspek psikologis serta ragawinya. Umat manusia selalu mempunyai perhatian yang hebat akan dirinya sendiri. Kecakapan manusia untuk mengintrospeksi diri, keinginan individu untuk menjelajahi, lebih mengenali intisari diri mereka. Mari kita lihat manusia dari sudut pandang Islam. Manusia lahir dengan potensi kodratnya berupa cipta, rasa, dan karsa, menjadikan satu landasan pedoman agar berperilaku dalam pencapaian hidup. Manusia dilahirkan sebagai khalifah di muka bumi ini dengan beberapa kesempurnaan dari makhluk lainnya. Dalam penciptaan manusia atau Bani Adam mengalami perdebatan dengan para malaikat seperti yang terkandung dalam firman Allah Al-Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Dan mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan membenci engkau dan mensucikan engkau. Seraya itu pun juga Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di sini dapat kita ambil kesimpulannya, penciptaan manusia tidak lepas dengan sebuah misi, karena mustahil Allah menciptakan manusia tanpa tujuan dan maksud. Seperti yang tertuang di dalam firman Allah Quran surat Al-Jariyat yang berbunyi, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi sudah jelas bahwa terlahirnya manusia diwajibkan atasnya beribadah. Lalu di manakah kita akan memposisikan diri kita selaku khalifah di muka bumi ini? Apakah kita berlomba-lomba memupuk kekayaan agar bisa berbuat koyak dan berbuat onar dan berburuk sangka dalam mencari kesalahan orang lain, atau menghabiskan waktu dalam kelezatan dunia ini? Semua itu sah-sah saja. Mungkin semua jawaban itu ada pada diri kita masing-masing. Sebenarnya kita selaku manusia hanya diberi kesempatan dan pilihan selama waktu kita hidup. Dan setiap kehidupan pasti ada kematian. Disitulah kita akan dipertanyakan apa yang kita perbuat sewaktu kita hidup di dunia. Ilustrasinya seperti ini. Seorang bayi terlahir dalam keadaan bersih dari noda dan dosa, maka ketika kembalinya nanti harus dalam keadaan suci dan bersih pula. Di sini saya hanya ingin berbagi bahwasannya manusia terlahir dengan keistimewaan dengan makhluk-makhluk lainnya. Di antara akal dan nafsu yang Allah berikan merupakan sebuah ujian dan kesempatan yang harus kita lalui. Bukan berarti adanya akal dan nafsu itu bebas untuk menjalankan semau kita. Al-Quran telah menerangkan dengan jelas dan gamblang dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka tidaklah disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memerintahkan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat serta menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi sudah jelas bahwa terlahirnya manusia diwajibkan atas beribadah. Kebanyakan manusia mengerjakan ibadah hanya yang wajib saja, tidak mempedulikan ibadah lainnya. Ini adalah fakta. Tidak sedikit dalam kenyataan kehidupan sekarang ini, orang yang berilmu, mengerti hukum-hukum dan aturan, malah mereka tidak pernah mengamalkannya. Kemiskinan di antara saudara-saudaranya tidak pernah ia hiraukan, dan masih banyak lagi. Adapun ibadah yang dapat dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi tugasnya yang bersifat umum maupun khusus, ibadah yang bersifat khusus adalah ibadah yang langsung dituju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti puasa, zakat, naik haji, dan sebagainya. Begitu pula ibadah yang dilakukan secara umum adalah ibadah yang kaitannya dengan hubungan manusia dengan sesamanya, seperti yang disebut hablum minanas, menyambung tali silaturahmi dan tolong menolong antar sesama
sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Di sini dapat disimpulkan bahwa baik terhadap Allah, baik juga terhadap makhluknya. Banyak akhir-akhir ini media sosial yang menayangkan beberapa orang dengan memberikan sedekah kepada orang di sekitar mereka dengan berbagai cara. Itu merupakan hal positif sebagai contoh agar kita bisa tergugah dan termotivasi untuk saling tolong-menolong. Namun di samping ibadah yang dilakukan tersebut harus dengan dilandasi rasa ikhlas, menjauhkan kita dari rasa riya agar bisa menjadi sebuah manfaat yang tidak sia-sia. Poinnya adalah seorang muslim seharusnya senantiasa melakukan perbuatan yang terbaik dan sebagai contoh panutan manusia pada umumnya, di mana seorang umat manusia menemukan tujuan hidupnya tidak lain adalah mardotillah, ridho Allah dan dicintai Allah. Bagaimana sudah siapkah kita menjalani aturan-aturan yang Allah tetapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.